Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi untuk pertama kalinya setelah sebulan ya kan gua keluar rumah tadi. Dan ya gua mau cerita sedikit apa yang gua alamin hari ini di luar tadi ya. Jadi abis maghrib gua ngeluarin motor terus juga pergi ya kan. Dan ya gua pergi ke suatu tempat lah gitu. Dan pas perginya sih sebenarnya lancar-lancar aja gitu. Cuman yang jadi masalah adalah gangguan dari penglihatan gue yang makin melemah ya kayaknya. Ya inilah akibatnya kalau lu kebanyakan di rumah dan tiap hari natapin layar HP dan juga layar laptop ya kan. Kalau nggak pindah ke laptop, istilahnya bangun tidur nengok HP, terus pindah dari HP ke laptop dan tiap hari dengan kehidupan seperti itu tuh benar-benar mengurangi kemampuan penglihatan kita ya. Pas malam itu gue benar-benar agak keganggu lah, terutama di tempat-tempat atau di jalan-jalan yang cahayanya gelap tadi. Pas di jalan itu gua kayak kehilangan penglihatan lah gitu ngelihat jalanan itu. Kayaknya gua harus ngurang-ngurangin naik motor malam-malam ya. Ya, setiap tindakan tuh ada akibatnya lah ya kan. Apa yang kita lakukan tuh pasti akan berdampak pada kita. Dan karena gua sebagai seorang pengangguran dan cuman nge-YouTube di rumah, dan itulah akibat dari yang gua rasakan ya kan. Gue cuman natapin HP doang tiap hari dan juga layar laptop, dan akhirnya penglihatan jarak jauh kita jadinya terganggu apalagi di malam hari dan menyusahkan kita untuk naik kendaraan lah. Itu yang gue rasain ya. Tentunya tetap aja gue sampai ke tujuan gue, dan ya setelah mengurus beberapa administrasi di tempat tersebut, akhirnya gue selesai dari tujuan gue tersebut dan gue pun pulang. Di sini nih mulai bencana ya. Jadi pas gue baru keluar dari tempat yang gue datangin, itu hujan ya. Hujan gerimis gitu, rintik-rintik ya. Gue udah merasakan bad feeling sih. Tapi tetap aja gue jalanin karena masih gerimis ya kan. Sampai tiba-tiba mendadak lebat hujannya. Jadi ya gue basah kuyup karena hujan tersebut. Ya baru aja keluar setelah sekian lama ya kan, malah langsung hujan-hujanan gitu. Habis deh gue basah deh. Dan ya untung sempat berteduh gitu ke tempat orang jual pisang coklat ya kan, dan gue pun berteduh di situ nungguin hujannya reda. Untungnya masih belum parah-parah amat gitu basahnya, dan ya hujannya benar-benar lebat lah. Cuman nggak lama kok, istilahnya sekitar setengah jam lah. Tapi setengah jam tuh lebat memang. Dan ya setelah hujannya mulai mereda, gue lanjut jalan ya kan. Ternyata pas gue jalan sedikit, hujan lagi gitu. Tapi kali ini gue terperangkap di sebuah jalanan yang banjir lah. Jadi di jalanan itu jarang gue lewatin ya. Dan gue bukan jarang sih, istilahnya sering lewat situ, tapi jarang banget momennya pas hujan-hujan gue lewat situ. Gue nggak tahu itu jalan bakal banjir gitu. Jadi jalan biasa gitu ya kan, jalan raya, kiri kanannya itu parit. Siapa yang nyangka ya kan, kalau hujan itu airnya melimpah dan sampai ke jalan, dan itu sampai hampir ketinggiannya hampir satu ban motor lah gitu, hampir tenggelam semua gitu ya kan. Jadi ya setelah lewat sedikit dari banjir, untung udah lewat banjirnya gitu, motor gua pun mati. Jadi ya gua ngabisin waktu cuman nungguin motor gua nyala gitu. Gua starter nggak mau, gua engkol-engkol nggak mau. Dan gue benar-benar frustasi lah. Gue bukan orang motor, nggak ngerti ini kenanya di mana. Gue cuma bisa melakukan upaya yang sia-sia gitu, nyalain motor, nge-starter nggak mau ya kan. Dan udah kayak orang gila lah gue di jalan tuh. Untungnya ya ada yang orang baik gitu yang ngeliatin gue di seberang ya kan. Dia lihat gue kena masalah kayak gitu, dan sepertinya dia cukup mengerti lah. Dan ya dia nyamperin gue setelah gue kayak orang bodoh ya kan, nge-starter nggak mau gitu, nunggu hampir setengah jam juga gue gara-gara motor mogok nggak mau nyala. Dan itu orang pun bilang, bang itu businya katanya. Terus entah apa yang dia copotin, mungkin itu yang dia maksud ya. Terus dia keringkan, dia embus-embus, dan dia pasang lagi. Nyala dong motor gue. Jadi ini jadi pengalaman ya, mau setolol apapun lu, jangan sampai lu nggak tahu apa-apa soal motor lah kalau lu bawa motor. Kalau kayak clueless kayak gua tadi, ternyata masalahnya simple ya kan, cuma dicabut, diembus-embus gitu, beres ya kan. Kalau kita punya pengetahuan basic aja dikit gitu, nggak harus mengalami hal yang sampai setengah jam gitu, ngengkol-ngengkol, ngabisin tenaga, bikin kaki sakit ya kan.
istilahnya gue menyesali kebodohan gue karena gue nggak mempelajari sedikit pun apapun tentang motor gitu. Gue cuma tahu naik tapi nggak tahu gimana basic maintenance seperti itu kalau misalnya terjadi sesuatu darurat ya kan. Ya jadi dari pengalaman gue mau bagikan juga kepada kalian, jadi supaya kalian harus tahu lah sedikit banyaknya tentang motor kalau kalian naik motor gitu. Itu untung ada yang nolongin gue loh, kalau nggak nyorong gue ngedorong sampai rumah ya kan. Jadi ya setelah itu pun, setelah dia ngebantuin gue, motor gue nyala dan gue jalan lagi. Baru jalan sekitar 5 menit motor gue mogok lagi, mati lagi. Tapi ya ini bedanya nggak kayak tadi. Kalau tadi tuh bener-bener nggak nyala ketika di engkol kan. Kalau ini masih nyala gitu. Mungkin butuh dipanasin lagi. Jadi motor gue sempat bermasalah juga 15 menit lah gitu. Akhirnya gue cuman tungguin panas aja gitu. Pas gue gas mati dah. Jadi dinyalain bisa, tapi kalau digas mati. Setelah yang di pemberhentian kedua ini, mogok kedua. Jadi ya gue diamin aja, nungguin panas ya kan. Akhirnya setelah udah agak lama motornya gitu aja nggak bisa digas, dan akhirnya udah agak lama lah gitu, udah panas mesinnya, gue gas dan akhirnya ya nyala dia. Akhirnya barulah gue bisa lanjut dan pulang ke rumah gitu. Jadi bener-bener apes ya. Dan juga ya mungkin gak akan mengherankan kalau gue sakit dalam beberapa hari ini ya, demam mungkin. Ya tapi paling nggak hal yang gue ingin lakukan itu tadi di luar sukses ya kan, dan juga nggak buruk juga lah sesekali berjalan keluar ya, walaupun harusnya gue nggak melakukannya malam sih, karena memang seperti yang gue bilang di awal tadi, penglihatan mata tuh udah kena parah banget, jadi susah ngeliat jalan tuh malam-malam ya kan. Ya jadi itulah sedikit cerita gue hari ini ya, gue cuma mau cerita aja sih, jadi ya mungkin buat kalian gak ada penting-pentingnya, tapi buat gue paling gak mungkin ada manfaatnya juga dari cerita gue ya kan. Mungkin kayak cerita motor gue tadi. Biar orang-orang lebih aware mengenai kondisi motornya sendiri gitu. Gue kadang selalu serba tahu gitu di dunia online, tapi di dunia offline gue bukan siapa-siapa gitu. Istilahnya kalau diadu pengetahuan gue sama tukang bengkel jauh banget kalah gitu. Dan mungkin itu salah satu alasan juga kita gak boleh ngeremehin orang lain juga ya kadang. Istilahnya pengetahuan tuh luas gitu. Ada orang yang pengetahuannya di bidang bengkel ya kan, jago banget. Ada yang di bidang apa lah gitu, bidang itu. Jadi ya itu saling tolong menolong jadinya, berbagi pengetahuan tuh ya kan. Kenapa lah gue malah jadi ngomong melantur kayak gini. Intinya itulah, sekian cerita dari gue. Terima kasih udah mendengarkan dan sampai ketemu di video lainnya.